Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba tengok kanan kiri kalian apakah ada kursi yang kosong? Ada Bu. Kira-kira siapa yang tidak berangkat? Itu. Kenapa setuju? Bolos. Oke. Terus coba lihat belakang, depan belakang kasih apakah ada sampah? Ya, ada Bu. Bersih ya, dikatin ya. Ya Bu. Cat kerapian ada yang nggak pakai dasi? Pakai semua Bu. Ya bagus berarti. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar akhlak tercela, menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Jadi pada pembelajaran ini diharapkan kalian itu mampu yang pertama menjelaskan pengertian dari wali songo, yang kedua menyebutkan nama-nama wali songo, yang ketiga menjelaskan strategi dakwah wali songo, yang terakhir meneladani nilai-nilai perjuangan wali songo dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini itu adalah peserta didik mampu memahami dan juga menganalisis peran wali songo serta meneladani dakwah wali songo dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penilaian dari pembelajaran hari ini juga itu mencakup ada 3, yaitu yang pertama adalah sikap, yang kedua ada pengetahuan, yang ketiga ada keterampilan. Yang pertama itu sikap. Jadi peserta didik itu diharapkan bekerja sama dan juga keaktifan. Yang kedua itu adalah pengetahuan. Itu dari latihan soal dari kalian, soal latihan soal. Terus yang ketiga itu ada keterampilan, yaitu berdiskusi dan juga presentasi. Nah, anak-anak, kalian itu pasti tiap hari bergaul dengan teman, baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, menurut kalian, apakah semua teman yang kalian temani itu membawa pengaruh yang baik atau bahkan sebaliknya? Kadang baik, kadang buruk dulu. Yang baik misal kayak mengajak kalian untuk belajar, terus mengaji, ya, menghadiri pengajian atau apa sebagainya. Nah, ada juga teman yang buruk seperti mengajak sekolah, terus apa bullying, tawuran, bisa jadi ikut tawuran. Sejati dari dapur. Jangan ikut tawuran. Akibatnya apa? Kalau kita salah teman, ternyata nggak bisa terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya, nah, pengertian perilaku menyimpang. Apa sih perilaku menyimpang itu? Apa? Bertentangan dengan aturan. Jadi perilaku yang bertentangan dengan aturan, baik itu aturan agama maupun aturan yang ada di dalam masyarakat. Jadi perilaku menyimpang itu patut kita hindari. Nah, apa saja contoh perilaku menyimpang? Yang pertama ada bullying. Bullying itu apa? Membuli. Yang membuli itu apa? Mengajak teman melukai teman, yaitu dengan mengajak, terus mencemooh teman, mengkhianati teman, termasuk nggak? Termasuk. Nah, yang kedua tawuran itu apa? Berantem ya, perkelahian antar kelompok yang menyebabkan apa? Perebutan wilayah. Membahayakan satu individu atau individu lain. Jadi kalian tuh masih siswa kelas berapa? Kelas 8. Nah, itu kan masa remaja itu masa yang yang gampang berpengaruh. Yang ketiga membolos.
Mas Azani pernah membolos? Jujur pernah. Nah, kenapa? Apa nih membolos apa? Mancing? Cuma ke warung. Ke warung? Oh, kantin? Iya. Kantin. Nah, berarti membolos ini adalah meninggalkan pelajaran tanpa izin. Jadi sebenarnya dampak dari membolos ini sangat besar ya, karena akan membuat kalian itu prestasinya menurun. Yang selanjutnya ada pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu apa? Nggak teratur. Bebas. Pergaulan bebas tanpa adanya aturan. Nah, contoh pergaulan bebas seperti apa? Main game. Iya. Oh, balas. PS. Iya. Pergaulan bebas yang tadi penyalahgunaan medsos. Sebenarnya medsos ini memberikan banyak manfaat bagi kita. Tapi kalau kita salah menggunakan, itu bisa menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak baik. Jadi saat ini sebelum sharing itu perlu ya anak-anak. Nah, faktor penyebab. Jadi setelah kita mengetahui pengertian dan juga contoh perilaku menyimpang, selanjutnya ada faktor penyebab perilaku menyimpang. Itu ada dua. Yang pertama ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal sendiri itu faktor dari dalam diri siswa itu. Contohnya apa satu? Kurang kontrol diri, kurang mengendalikan diri. Jadi lebih mementingkan keinginannya. Misalnya keinginannya ingin bermain daripada masuk sekolah gitu. Terus yang kedua, meningkatkan iman dan takwa. Jadi harus percaya, menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Seperti membolos sekolah itu kan perbuatan yang tidak baik. Terus tidak percaya diri dan juga mudah terpengaruh. Nah, contoh studi kasus faktor internal ini, contohnya gini, ada seorang siswa yang mengetahui bahwa membolos itu adalah perbuatan yang tidak baik, tapi karena tidak bisa mengendalikan keinginannya, jadi anak tersebut itu membolos sekolah. Dan misalnya kan tuh main PS itu kan berarti keinginannya dia. Dan terus akhirnya dia mengorbankan untuk tidak masuk kelas. Nah, itu bisa merugikan seorang siswa tersebut. Yang kedua, faktor eksternalnya ada pengaruh teman sebaya, lingkungan yang buruk, media sosial negatif, dan kurang perhatian dari orang keluarga. Nah, faktor eksternal, studi kasus dari faktor eksternal itu sendiri, misalnya seorang siswa yang awalnya itu rajin belajar, tapi karena circle-nya atau gerombolannya itu sering membolos sekolah, ya, terus tidak pernah masuk sekolah, terus melakukan perbuatan yang tidak selayaknya, nah itu mereka akan terjerumus ke dalam perilaku yang tidak baik tersebut. Gitu. Jadi perlunya kita mengendalikan diri juga, pengaruh teman sebaya. Kemudian dampak perilaku menyimpang. Yang pertama, prestasi menurun. Dengan kita membolos sekolah itu kan berarti meninggalkan pelajaran. Jadi kita tidak tahu pelajaran apa sih yang guru itu sampaikan, yang guru itu berikan kepada kita. Jadi membuat prestasinya menurun. Yang kedua, merugikan diri sendiri. Nah, selain merugikan orang lain, juga bisa merugikan diri sendiri. Contohnya seperti tawuran itu bisa melukai diri sendiri, ya, karena kan biasanya kalau tawuran itu keras ya Mas Azari ya? Ya. Biasanya merusak hubungan. Nah, ini merusak hubungan baik itu keluarga, terus guru dan lain dan teman. Iya, kalau merusak kepercayaan guru, membuat kecewa orang tua, karena kan orang tua membiayai itu ya kita ya. Dosa dan juga sanksi. Nah, perbuatan yang buruk itu pasti akan mendapatkan dosa atau balasan. Sanksinya itu dari masyarakat atau dari sekolahnya itu sendiri, dari peraturan sekolah.
Cara menghindarinya bagaimana? Cara menghindarinya pertama itu memperkuat iman takwa kepada Allah. Langsung di sini ada paham? Paham? Oke, kita masuk ke materi ya. Coba perhatikan gambar yang ada di sini. Ini pertama gambar apa ini? Tentara. Terus yang kedua ada gambar terus yang ke ini dia naik kendaraan gimana? Terus yang ini kalau paham kita akan bermain game terlebih dahulu ya. Oke. Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nanti yuk mulai dari Mbak Mustika. Oh, pilih nomor berapa? Benar salah ya ini pertanyaan. Nah, nomor 1. Tadi lah 2. Pilih poin. Benar berapa? Salah. Benar. Benar. Jadi kita buktikan ya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Ya. Jadi, apa yang kalian tahu tentang perilaku MIPA? Perilaku MIPA itu perilaku yang berdasarkan tentang ajaran agama, norma dan aturan yang berlaku. Iya, betul sekali. Selanjutnya kita simpulkan dalam pembelajaran hari ini bahwa perilaku MIPA Contohnya seperti bullying, tawuran, bolos, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan media sosial. Perilaku menyimpang merugikan diri sendiri, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Cara menghindarinya, perkuat iman, menghargai, tolak agama negara, dan bijak bermedia sosial. Ya, terima kasih. Mungkin itu cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada dulu. Ke depan, kalian cari di media sosial tentang dalil dari sholat maut, dalil dari sholat orang sakit, dalil dari sholat di kendaraan, dan juga sholat dalam keadaan bencana. Itu ya? Paham ya? Baca pendapat terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kalau tidak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.